I do, so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar kali ini adanya pengumuman hasil seleksi administrasi P3K Kemenak 2022. Yuk kita cek nama Anda sekarang dan simak hingga akhir videonya. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menetapkan jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi calon P3K dari Kementerian Agama tahun 2022 dilaksanakan hari ini, Kamis 12 hingga 15 Januari 2022. Pelamar juga dapat melihat pengumuman hasil seleksi administrasi P3K Kemenak 2022 di website resmi Kemenak atau klik link kemenak.go.id. Selain itu, pelamar juga bisa melihat pengumuman hasil seleksi P3K Kemenak 2022 melalui akun masing-masing di SSCASN BKN. Berikut cara cek pengumuman hasil seleksi P3K Kemenak 2022 di SSCASN BKN. Yang pertama, buka portal SSCASN BKN atau klik link sscasn.bkn.go.id. Selanjutnya, tekan tombol login pada sudut kanan atas. Lalu, masukkan nick dan juga password pada halaman login SSCASN. Kemudian, klik masuk. Setelah itu, pelamar akan diarahkan masuk ke halaman resume pendaftaran. Selanjutnya, scroll ke bawah pada bagian cetak kartu, akun, dan cetak kartu pendaftaran. Dan di sana nanti akan terlihat notifikasi lulus atau tidak lulus seleksi administrasi. Pelamar P3K Kemenak yang lulus seleksi administrasi akan mendapatkan notifikasi seperti, "Selamat, Anda lolos tahap administrasi berkas. Silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian SSCASN." Nah, begitulah bunyi jika Anda lolos dalam seleksi administrasi. Sementara bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi akan mendapatkan notifikasi seperti, "Mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi yang dilamar." Itulah notifikasi yang ada dalam akun masing-masing SSCASN. Nah, nantinya pelamar juga akan mendapatkan pemberitahuan terkait penyebab tidak lulus seleksi administrasi. Contohnya seperti alasan TMS atau tidak memenuhi syarat dari verifikator. Ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Ada banyak faktor memang yang menjadi penyebab tidak lulus seleksi administrasi. Nah, berikut 6 penyebab pelamar P3K tidak lulus seleksi administrasi. Yang pertama, ijazah dan formasi tidak linear. Pelamar tidak lulus seleksi administrasi apabila melamar formasi yang sama sekali tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Nah, sebagai contoh, calon P3K Kemenak 2022 lulusan perguruan tinggi jurusan Pendidikan Agama Islam atau PAI melamar formasi bahasa Inggris. Nah, oleh sebab itu pelamar harus memilih formasi yang linier dengan ijazah atau latar belakang pendidikannya. Sebab misalnya formasi guru Al-Quran Hadis dapat dilamar oleh lulusan S1 Tarbiyah Pendidikan Agama Islam, S1 Usuluddin, S1 Ilmu Quran, S1 Pendidikan Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah Islam, S1 Fakultas Dakwah Islam, dan S1 Pendidikan Agama Islam. Yang kedua, hasil scan dokumen buram. Apabila hasil scan dokumen yang dilampirkan tidak terbaca jelas atau buram, maka dapat dipastikan pelamar P3K tidak akan lulus seleksi administrasi. Nah, pelamar dianjurkan untuk tidak melakukan scan dokumen seperti KTP, ijazah, transkrip nilai dengan menggunakan HP. Pelamar diimbau untuk menggunakan mesin scanner agar tulisan pada dokumen terbaca dengan jelas. Walaupun dengan menggunakan HP, kalau kualitasnya itu jernih, jelas, dan terbaca, mungkin juga bisa lolos dalam seleksi administrasi. Penyebab yang ketiga adalah salah kamar. Maksudnya salah mengunggah berkas. Seperti ijazah dan transkrip nilai dapat menyebabkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Sebagai contoh, pelamar mengunggah ijazah pada kolom transkrip nilai atau sebaliknya. Jadi
pelamar diimbau untuk lebih teliti dalam mengunggah berkas agar tidak ada yang salah masuk atau salah kamar. Yang keempat, salah isi data pribadi. Pelamar yang salah mengisi data pribadi seperti nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, dan data pendidikan dapat menyebabkan tidak lulus seleksi administrasi. Nah, pelamar disarankan untuk mencocokkan NIK di KTP dengan NIK yang terdaftar di Dukcapil sebelum melakukan pendaftaran di SSC ASN BKN. Kemudian ada juga data-data pribadi yang harus diisi secara manual di SSC ASN BKN. Nah, pelamar harus memastikan mengisi seluruhnya dengan benar dengan mengacu pada KTP dan KK. Penyebab tidak lulus seleksi administrasi yang kelima adalah foto tidak sesuai dengan ketentuan. Mengunggah pas foto yang tidak sesuai dengan ketentuan juga dapat menyebabkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Contohnya yang diminta adalah dengan berlatar belakang warna merah, mungkin yang diunggah selain latar belakang warna merah. Yang keenam yaitu tidak mengisi resum pendaftaran. Nah, dalam hal ini yang tidak mengisi pendaftaran pada kolom resum ini juga dapat menyebabkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Ini adalah salah satu kasus paling banyak terjadi pada seleksi P3K 2021 yang lalu. Pelamar yang tidak mengakhiri proses pendaftaran pada kolom resum dipastikan tidak akan lulus seleksi administrasi. Oleh sebab itu, pelamar yang belum melakukan resum dianggap belum mendaftar karena tidak mengakhiri proses pendaftaran. Nah, bagi Bapak Ibu pelamar yang merasa keberatan dengan pengumuman hasil seleksi P3K Kemenak tahun 2022 dapat mengajukan sanggah pada tanggal 16 hingga 18 Januari 2023. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.